menurut saya, jadi ketika ada orang yang bilang saya kurang ide, saya rasa dia mungkin belum punya disiplinnya aja. Dan ketika gagal, aku tetap coba. Ketika orang bilang jelek, aku nggak peduli, aku fight terus gitu. Jadi kalau ada satu hal yang betul-betul telah aku berikan hidupku untuk pengabdian itu, ternyata itu adalah ide. Saya pernah di acara, tiba-tiba ada pembaca datang, waktu itu kami bikin acara selaras. Kalau bukan karena Mas Reza, Mbak, saya tidak akan hidup dan ada di sini. Saya sedang berupaya lepas dari tirani rencana. Suka banget tuh kata-katanya, tirani rencana. Rencana itu melelahkan juga kadang-kadang kalau... Emang sih, apalagi aku yang sangat suka berencana. Gimana coba? Tapi fakta bahwa Mbak Dewi itu terstruktur dan terencana di buku-buku kayaknya nggak tercermin, Mbak Dewi kayak orang mengalir. Sepertinya ya, Mas ya? Iya, iya. Secara personality iya. Tapi begitu bekerja, itu kayak aku ada sisi lain dari diriku yang mengambil alih dan ini kita udah mulai. Ini mulai. Bagus nih, bagus untuk materi. Tapi udah on belum, Mas? Udah kayaknya, udah jalan aja. Udah. Oh, lanjut aja. Lanjut, udah okay. ada. Udah. Ini kita nggak ada aba-aba. Wow. Ini kalau ibaratnya kapal induk stealth ya namanya. Iya gitu ya. Itu nggak kerasa susuk mendekat. Iya, tau-tau rudal. Iya, kayaknya itu bagian dari mekanisme survivalku sebagai seniman. Aku selalu menyadari bahwa aku ini pemalas sebetulnya. Yang senang kulakukan itu adalah melamun, terus melakukan hal-hal tak penting gitu ya. Nah, jadi kayaknya memiliki struktur itu sebenarnya untuk menyelamatkan diriku supaya aku masih bisa punya kehidupan gitu. Karena kalau enggak, aku akan terpenjara dalam karya-karya yang tidak selesai gitu. Dan aku nggak bisa bilang keunikan karena aku percaya sebetulnya ini terjadi pada banyak seniman gitu. Yang jelas itu terjadi padaku. Bahwa ketika aku dihinggapi sebuah ide, aku merasa punya relationship dengan dan ide itu. Ya, dan ada utang yang harus aku lunasi karena ketika dia datang aku seperti diberi kepercayaan. Dan tugasku adalah untuk menyelesaikan apapun yang mau dia sampaikan gitu. Nah, semakin cepat itu tersampaikan, aku jadi punya ruang untuk yang lain. Jadi kalau enggak aku kayak punya aku punya tamu yang nggak pulang-pulang gitu loh, Mas. Nah, aku kan pengen ruang bermainku lega gitu, lega tamu gitu. Silakan keluar lagi. Nah, gitu. Jadi kalau saya punya disiplin, kalau aku punya semacam kerangka bekerja gitu, aku bisa memastikan sirkulasi tamu-tamuku ini lancar gitu. Jadi masing-masing dapat ruangnya gitu ya, dan waktunya ya. Betul. Saya kembali ke mana tas gue tadi, Mbak? Saya tuh sama Mbak Di tuh punya singgungan yang cuman saya nggak pernah tahu. Mbak Di sadar atau enggak? Tahun 2000 akhir dan di Rubo 1 saya sering lihat Mbak Di di kantor. Di kantor? Di mana? Relax.com. Oh, relax.com. Tongkley Siahaan. Reza juga di sana. Iya, mereka tim aku dulu yang bantuin. Ya ampun. Kelihatan loh merinding kalau kita zoom. Gila ini. Ini kayak momen. Dan aku waktu itu tanda buatku sebagai, ya waktu itu baru pertama kerja. Aku tuh biasa menandai momen-momen tertentu dengan buku. Dan waktu itu Mbak Di merilis buku ini edisi yang ketiga kalau nggak salah. Kalau nggak salah di sebelahnya toko bukunya Richard Oh ya? Iya, betul. Saya datang ke situ dan ada tanda tangannya Mbak Di. Ya ampun, 18 April 2001. Wow. Ini momen hari terakhir saya kerja di situ. Oh gitu. Terus aku pindah ke Kompas. Oke. Bareng sama Lembu pindah ke, kalau nggak salah Telkomsel, pindah ke Kompas. Kan waktu itu kan internet bubble-nya lagi
gede banget, semua orang kerja di internet itu kayak keren banget gitu. Iya. Tapi terus kemudian ada fase di mana kayaknya kok nggak di sini deh. Terus Kompas buka lowongan ya pergi ke situ. Tapi kok jadi cerita aku mau balik ke Mbak Dewi. Wah, berarti itu 25 tahun yang lalu. Iya. Dan ini kan mau dirayakan ya, 25 Betul. tahun. Makanya tadi aku tanya pertama, Mbak Di kayak terstruktur dan sebagainya, tapi dalam tulisan-tulisan kelihatan mengalir kan. Dan di sini kan saya masih ingat ini catatan. Jadi kalau melihat ini kan seperti air ya, ia hanya akan mengalir sebisanya. Itulah satu kesimpulan kecil dari pengalaman saya melahirkan supernova dan menyaksikannya tumbuh dalam sekian banyak benak yang berbeda. Ya. Ada puitik banget nih. Dan terakhir ditutup. Antara puitik dan sok tahu itu bedanya tipis. Tahun itu ya. Sekarang izinkan saya tersungkur dalam rasa cinta. Oh my God. Ya ampun, saya umur 25 nih cukup gombal ya ternyata. Berhasil mengembali usia-usia 25 dan sekitarnya di tahun itu. Yes. Ini buku kedua yang saya beli dengan duit saya sendiri. Ya ampun. Buku pertama saya adalah Saman. Oke. Tahun 99 saya beli. Oke, 99. Aku juga beli Saman kayak 99. Masih Agus Wage yang betul. Aku juga masih punya edisi itu. Itu akhir-akhir kuliah terus ini buku kedua. Oh. Balik ke sini deh ke Mbak Dewi. Ini 25 tahun, Mbak. Ya. Dan proses menuju ke usia 25 tahun dari buku ini kan banyak hal terjadi. Sangat banyak. Tadi saya lihat juga dan dengar dari Afkan. Tahun ini dan tahun depan akan banyak hal yang dilakukan ya terkait dengan ya. Mungkin kebanyakan sih. Nah, melihat 25 tahun jalan ini apa Mbak poin yang mungkin bisa dibagikan sebagai penulis lalu kemudian melihat karyanya tumbuh. Kayak tadi kan ide muncul lalu kemudian kayak dapat tanggung jawab untuk merawat itu sampai selesai dan kemudian tahun berikutnya. Aku ini kan punya hubungan dengan ide, berinteraksi dengan ide itu bisa dibilang cukup dini ya, Mas ya. Aku tuh mencoba menulis novel pertamaku itu umur 9 tahun, 10 tahun, waktu kelas 5 SD. Saat itu aku baru pulang dari Gramedia Bandung, ya, Gramedia Merdeka. Terus entah kesambet apa ya, pokoknya aku melihat rak buku, terus aku merasa satu hari bakal ada bukuku dipajang di sini, gitu. Tiba-tiba ada rasa ingin mencicipi sensasi merampungkan sebuah buku, gitu. Akhirnya pulang, aku ke warung, ya. Dulu kan masih warung ya, warung di belokan rumah. Aku beli buku tulis, buku tulis kosong. Terus udah aku nulis di situ, tulis tangan, pakai tinta warna biru, merek pulpennya aku masih ingat namanya Lepen. Terus aku nulis sampai selesai lah kurang lebih gitu ya, walaupun nggak sampai habis, nggak sampai itu buku tulis 40 lembar. Terus aku, wah ini rasanya punya buku, gitu. Sampulnya artis JK mas, artis JK Records, aku lupa siapa, kayaknya Dian Piscesa. Terus ini ya rasanya gitu. Punya buku. Dan perasaan itu begitu euforik, begitu membius gitu ya. Dan tekadnya semakin kuat di sana gitu. Satu saat aku akan menulis. Walaupun tidak ada terpikir itu sebagai profesi yang lazimnya kita sebutkan kalau kita bilang cita-cita kita apa gitu ya. Cita-citaku saat itu masih arsitek, dokter, ambasador, duta besar. Karena senang jalan-jalan, ya kan, senang jalan-jalan. Terus udah tuh, jadi keinginan itu muncul dan sekian tahun setelahnya aku kembali mencoba menulis. Ada yang selesai, ada yang enggak, gitu ya. Dan rata-rata ketika aku bikin novel, apalagi novelnya sudah panjang yang membutuhkan stamina gede gitu, itu nggak selesai. Contohnya Rapi Jali. Rapi Jali itu aku tulis pertama kali dengan judul Planet Pink itu saat umur 17 tahun. Perahu Kertas, aku tulis pertama kali tahun 96, umurku 20 tahun waktu itu. Juga tidak selesai, tapi ada yang selesai, Filosofi Kopi, Rico de Coro, dan beberapa cerita lain itu aku selesaikan. Tapi kan formatnya memang bisa dibilang itu kayak
cerdeng ya, cerita sedeng. Jadi panjang amat enggak, novel bukan gitu ya. Snacking yang agak padat lah. Iya, tapi ada tumpukan karya yang saat itu tidak tahu mau jadi apa. Aku coba ke majalah, dikirim, ke lomba, nggak menang, nggak masuk. Kan mulai ragu-ragu ya, ini bener nggak ya gue bisa nggak sih sebetulnya nulis, tapi kok keyakinan itu tidak luntur bahwa meskipun ada penolakan. Betul, aku merasa aku sanggup, aku bisa. Kayak aku bisa punya ada semacam kompas gitu di dalam yang meyakinkanku bahwa ini adalah jalur yang harus kamu tekuni. Seperti halnya aku bikin lagu. Aku dulu dengar lagu di radio, yang terpikir adalah aku bisa bikin kayak begini gitu. Ada rasa keyakinan meskipun yang ku dengar tuh hits buatan penyanyi dan penulis lagu yang udah gitu top ya. banget gitu, sementara aku masih anak SMP, anak SMA. Tapi aku ngerasa aku bisa bikin begini gitu. Jadi keyakinan itu berjalan terus, dan ketika aku mulai nulis Supernova 1, 2, 3, filosofi kopi dan sebagainya, percaya nggak Mas, baru di tahun ini, ketika udah jelita ya, jelang 50 tahun. Jelang banget nih, tinggal jelang sebulan banget, lagi. Tinggal ngelangkah nih. Aku mengalami sebuah penyadaran besar, yang sebetulnya ini adalah hal yang sudah kulakukan tanpa sadar sepanjang hidupku gitu. Tapi kayak baru menubuh gitu loh, kayak betul-betul, oh ini toh dong gitu ya, ini yang sedang kulakukan gitu. Jadi aku tiba-tiba menemukan makna ulang dari hubunganku dengan ide gitu. Aku tuh orang yang paling sukar tunduk sama institusi, Mas. Ada ketidakbetahan yang aku nggak tahu kenapa dengan gitu. institusi. Sekolah nggak betah, institusi religi nggak betah gitu. Kayaknya ada sesuatu yang kayak memenjara atau iya betul. Dan membatasi aku ya. tuh takjub sama orang-orang yang bisa mengabdi sama sesuatu. Karena aku kayaknya nggak punya serat itu, kayak aku nggak punya kecakapan atau kecanggihan untuk bisa mengabdi pada sesuatu atau pada seseorang gitu ya. Nah, itu momennya terjadi di kamar mandi. Tiba-tiba aku sadar, loh, ternyata aku punya ya junjungan satu hal yang seumur hidupku, inilah pengabdian yang tidak pernah kulakukan pada hal lain. Dan itu pada tanpa ide. putus. Pada iya, ide. kepada ide. Karena untuk ide, aku mengorbankan dan tanpa perlu klaim, tanpa perlu pernyataan, hanya aksi-aksi dan aksi gitu ya. Aku berikan waktuku, aku berikan atensiku, aku berikan fokusku, aku riset, jungkir balik, apa segala macam. Mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk membuat kalimat-kalimat yang menurutku paling runcing, paling tajam, paling telak gitu ya. Itu kan butuh energi luar biasa ya Mas. Dan ketika gagal, aku tetap coba. Ketika orang bilang jelek, aku nggak peduli, aku fight terus gitu. Jadi kalau ada satu hal yang betul-betul telah aku berikan hidupku untuk pengabdian itu, ternyata itu adalah ide gitu. Jadi ternyata aku ini abdi dari ide gitu. Dan itu memberikan semacam kebebasan sebetulnya, kayak liberating, kayak ada rasa ringan, karena ternyata selama ini that's not me, itu bukan egoku ternyata, itu adalah pengabdianku kepada sesuatu yang kurasa lebih besar daripada aku gitu. Dan sejak saat itu ada semangat baru sebetulnya, yang mana aku merasa, oh ternyata aku tuh cuma jembatan doang ya gitu. Ya udah deh, mumpung aku masih ada nih di dunia, lewat deh. Siapa sebanyak-banyaknya yang mau lewat sini, aku lewatin. Dan termasuk tadi yang sudah kita bicarakan tentang bagaimana punya struktur, bagaimana rencana, bagaimana skema bekerja. Semata-mata itu adalah supaya aku bisa menjadi jembatan yang untuk paling ide-ide yang datang tadi. Efisien dan efektif, minim resistensi, dan yang lewat bisa berjalan tanpa hambatan gitu kan, memberikan yang lainnya kesempatan, jadi ngalir lah gitu Mas, sirkulasinya tuh lancar gitu. Itulah sepertinya yang selama ini ku lakukan, dan itulah
pengabdian terbesarku ternyata ya dalam pada hidup. ide tadi. Tapi ide itu kan sesuatu yang kadang-kadang impulsif ya, Betul. datang pergi. Betul. Gimana caranya Mbak Dewi memilah lalu kemudian memberi energi pada ide yang mana yang harus tadi kan menubuh gitu ya, Iya, iya, iya. dan diberi jembatan untuk kemudian dia lewat dengan lancar. Gimana Mbak? Menurutku ada 3 tahap yang kita bisa lakukan gitu, dan itu menjadi sebuah disiplin tersendiri. Yang kalau kita lakukan ini cukup sering, dia akan menjadi habit dan kita jadi punya apa ya, semacam SOP gitu. Ya, udah automatically aja. Betul, untuk menghadapi ide. Pertama, tentunya harus kita tangkap. Karena kalau kita tidak menangkapnya, dia akan pergi, dia akan lewat aja. Betul, seperti saya selalu menganggapnya kayak kunang-kunang gitu, dia sekedip doang datangnya. Nah, kalau kita tidak menangkapnya cepat-cepat, ya dia akan hilang gitu. Jadi kita harus punya disiplin, pertama menangkap. Dengan mencatatkan? Mencatat, merekam. Saya nggak percaya dengan mengingat karena saya kebetulan tidak punya photographic memory, jadi memang harus saya catat gitu. Dan ingatan kita biasanya kendor. Betul, dengan cara apapun, mau di gawai boleh, mau kertas dan pulpen boleh, apapun. Tapi kita harus punya disiplin untuk menyimpannya gitu. Dan kedua adalah menabungnya. Jadi saya selalu punya yang namanya celengan ide. Kalau sudah ditangkap, ini harus ditabung gitu. Saya nggak pernah buang folder saya, mau isinya cuma 2 baris nggak tahu apaan, atau rekaman nada pendek yang saya nggak tahu apa, saya selalu simpan karena saya percaya dia adalah potensi gitu. Yang kalau memang kita punya perjodohan, ini bisa nih saya kembangkan gitu. Jadi saya selalu punya yang namanya tabungan ide atau celengan ide gitu. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan. Menurut saya ini baru real work-nya begins ketika kita sudah mulai mengembangkan. Nah, cara mengembangkan tentunya banyak metode di luar sana, tapi yang saya selalu lakukan untuk menulis itu saya pakai mind map. Gitu. Nah, seleksi terjadi di antara ini ya, Mas ya. Antara menabung dan mengembangkan. Karena kemudian saya coba nih, ada beberapa ide yang sepertinya sudah lebih utuh ya ketika sampai gitu. Udah ada potensi konflik. Ini kalau kita ngomong cerita ya. Cerita itu kan mau nggak mau dia harus punya konflik. Ada potensi konflik nggak di situ? Kalau tidak, oh mungkin ini cuma jadi puisi pendek aja. Ini mungkin cuma jadi ya udah catatan entah apapun. Nggak tahu mau jadi apa gitu. Atau mungkin kayak puisi pendek di pembukaan sebuah cerita. Mungkin jadi itu gitu. Tapi saya percaya setiap ide itu kayak punya tujuan masing-masing. Dia sudah punya purpose gitu ya di dalam hidupnya gitu ya. Dia bakal jadi apa? Dia akan di mana dan bisa dikembangkan kemana. Ide-ide seperti Aroma Karsa atau Supernova, wah itu ide gede yang bener-bener wah ketika dikembangkan, wah mind mapnya kok luas banget ya. Saya udah langsung tahu ini akan jadi novel panjang, ini akan menjadi serial karena dia punya potensi ke arah sana gitu. Nah, saya yakin dan percaya ketika kita punya attitude seperti itu gitu, ya kalau tadi saya bilang ada relationship kan berarti saya menganggap ide ini kayak semacam entitas lah ya gitu, semacam makhluk yang kita bisa punya hubungan. Dia akan dia akan bilang ke teman-temannya, ini orang bisa diandelin nih gitu. Gue lewat ke dia, gue lewat sama dia selesai nih gue gitu kan. Dia kemudian akan mengumpulkan teman-temannya untuk ramai-ramai mendatangi saya gitu. Dan akibatnya saya merasa tidak pernah kekurangan ide. Jadi ketika orang bilang, aduh saya pengen nulis Mbak, tapi saya nggak punya ide, itu tuh satu masalah yang aku nggak pernah temukan. Yang ada saya kurang waktu, karena ide banyak. Karena ide satu yang sukses, dia memanggil ide yang lain. Dia memanggil ide yang lain, sementara satu ide nih eksekusinya kan bisa 6 bulan, 9 bulan gitu ya. Nah, menurut saya jadi ketika ada orang yang bilang saya kurang ide, saya rasa dia mungkin belum punya disiplinnya aja, karena saya percaya ide itu sebetulnya ada di sekitar kita. Barangkali yang dia butuhkan pertama sensitivitas
untuk menangkap sinyal-sinyal tersebut, lalu punya disiplin tadi, menangkap, menyimpan, dan mengembangkan gitu. Nah ya kita baru mulai diuji sebagai kreator menurut saya ketika kita udah berani mengembangkan. Setelah mengembangkan baru nih, kalau saya kayak memasang pancang, oke, proyek dimulai, dor gitu ya, supernova. Nah itu yang saya bilang tadi masuk gua tadi itu Mas, itu kalau saya udah pasang bendera nih, oke, saya akan mulai. Nah ketika saya mulai, saya tidak berhenti, gitu, saya tidak akan berhenti sampai selesai. Nah sebagai seorang kreator, ini juga evolusi yang saya baru pahami ketika nulis supernova, gitu. Sebelum-sebelumnya saya memulai tapi tidak pernah ya kalau berhenti saya berhenti aja deh gitu. Kalau lagi malas saya ya udah ikutin malas saya gitu. Baru di supernova saya memahami oh ternyata yang namanya deadline tuh penting ya gitu. Nah deadline saya saat itu adalah ulang tahun saya sendiri. Karena memang saya waktu itu kan pengen nulis supernova sebagai hadiah ulang tahun untuk ulang tahun saya yang ke-25. Jadi mau nggak mau saya punya insentif untuk menyelesaikan. Tapi setelah itu saya jadi paham, oh ternyata penting ya untuk satu proyek itu kita tandai kira-kira deh kapan mulai, kapan selesai gitu. Dengan demikian dia satu proyek ini rampung, kita tidak terpenjara olehnya, dia juga tidak terpenjara oleh kemalasan kita gitu. Sama-sama selesai nih beres. Nah, ide yang lain bisa betul sekali. Tapi proses kreatif kan satu hal yang ide ditangkap, lalu ditabung, lalu yang saya dengar dari Mbak Dewi tadi adalah disiplin ya, mendisiplinkan diri ya, bahkan tubuh ya untuk kemudian melakukan dan membuat timeline secara lebih clear gitu ya. Nah dalam situasi kayak gitu ada kontradiksi nggak Mbak ketika menjalankan, ini dunia kreatif banget nih, tapi harus disiplin ya tubuh kita nih melakukan itu. Apa itu justru yang komplimen untuk melakukan yang tadi jadi potensi jadi aktus gitu ya? Iya. Bagi saya dinamika itulah yang menciptakan apa ya Mas ya? Friksi antara ada dua kontradiksi nih antara keliaran ide dengan keteraturan sebuah struktur gitu. Tapi friksi inilah yang menurut saya dibutuhkan. Mungkin bukan friksi namanya ya, istilahnya mungkin lebih tepat kontraksi ya. Sebuah tekanan yang dibutuhkan. Semua kontraksi itu biasanya painful, menyakitkan, ya. Kontraksi melahirkan, ya kan. Tapi itu perlu supaya si bayi bisa keluar, ya kan, gitu. Ada tekanan yang mendorong supaya dia keluar. Nah, bagi saya kontradiksi energi ini antara yang liar kreatif, kemudian terstruktur, ini justru yang menjadi kontraksi prasyarat agar sebuah karya bisa lahir, gitu. Jadi bagi saya udah tahu tuh Mas, begitu pasang pancang nih, akan ada sakit-sakit yang akan saya derita. Gitu itu udah terbayang udah di terbayang. awal. Dan itu selalu saya alami. Terakhir saya bikin Aromakarsa 2, itu satu manuskrip yang saya garap. Itu risetnya juga panjang sekali kan? Untungnya Aromakarsa 2 karena sudah world buildingnya kan saya selesaikan di Aromakarsa 1. Jadi ini kayak tinggal meneruskan gitu. Tapi bahkan di tengah itu pun saya sanggup nggak sih gitu. Ini perlu nggak sih semua ini gitu ya. Mulai mempertanyakan tujuan hidup. Ngapain ya saya nulis ini gitu. Kenapa sih dulu saya bikin ending kayak begitu sehingga membutuhkan sequel gitu. Apa sih nih maksudnya gitu kan ya. Jadi bahkan krisis kepercayaan diri saya sebagai penulis tuh tetap ada. Tapi karena pengalaman, saya jadi paham bahwa Wi, ini adalah the necessary pain yang kamu harus lewati gitu. Untuk melahirkan sesuatu. Kita sudah pernah melaluinya berkali-kali, ya sebenarnya nggak ada bedanya gitu kan ya. Udah jalanin aja. Jadi sensitivitasnya juga terasah ya dengan beberapa tahap, karena tadi kan orang nggak dapat ide karena kurang sensitif atau kurang peka lah ya melihat sesuatu ini punya potensi atau enggak gitu. Even kita kayak udah Mbak Dewi udah melakukan itu pun itu juga terasa lagi ya sensitif. Oh ini akan di titik ini gue akan kelelahan nih. Iya, sangat Mas gitu. Termasuk juga bagaimana kita menangkap yang namanya potensi ide tadi gitu ya. Ini saya mau cerita sedikit karena ini baru terjadi, jadi saya masih ingat banget.
Saya lagi di jalan menuju conveyor belt ngambil bagasi, Mas. Bandara. Baru turun dari Jogja, kami tiba di Cengkareng. Tiba-tiba kami lagi ngomongin entah taman safari atau kebun binatang, terus pindah ke perilaku harimau, macan, kucing-kucing besar gitu ya. Lalu saya ingat sebuah reels yang saya tonton, bagaimana ternyata kucing itu mengeong, itu adalah dalam tanda petik manipulasi survival mechanism dia agar dia disayang manusia. Karena ternyata manusia itu punya titik lemah mendengar eongan. Karena eongan itu seperti bunyi bayi. Dan kita secara natural akan menghampiri. Karena tidak ada kucing besar yang mengeong. Hanya kucing domestik gitu. Jadi kucing rumahan seperti singa, macan itu nggak ada yang mengeong, Mas. Hanya kucing domestik. Itu kan berarti sebuah skill ya untuk mengambil hati. Sambil jalan tiba-tiba saya menemukan melodi yang kok cocok ditempel dengan kalimat seperti kucing. Akhirnya muncul sambil geret barang nih, saya nyanyi seperti kucing gitu kan. Terus kau pandai ambil hatiku, kalau nggak salah kayak gitu-gitu. Oh iya ya. Saya bayangkan, terus saya tiba-tiba kayak punya jarak pada proses itu. Terus ini dibutuhkan kepekaan sebetulnya kan. Dari percakapan random, saya punya tabungan apa yang ide yang tadi. Tiba-tiba jadi lagu tentang seseorang yang pandai mengambil hatiku seperti kucing yang mengeong gitu kan. Terus saya bilang, oh gini ya. Sambil jalan tuh, oh gini prosesnya ya, beride itu gitu. Nah ya tentu di situ menurut saya butuh skill dan juga kebiasaan sehingga momen-momen kayak tadi ternyata bisa memancing ide untuk muncul. Sekarang kan tinggal mau saya terusin nggak nih? Gitu. Seperti kucing. Seperti kucing. Ya itu kan udah hafal. Langsung nempel. Langsung nempel. Ya tinggal, saya kemudian eksekusi. Ntar kalau jadi ya Mas lagu seperti kucing, kita bisa trace back ke podcastnya Mas Inu. Kalau itu nempel berarti kan bukan sesuatu tanpa maksud, itu ada pesan. Itu dia. Jadi saya pikir, ini ada yang ketitipan nih, ada yang mau nitip lagi gitu. Itu tadi ide yang lain memberitahu kepada ide yang lain, datang ke Dewi tuh. Dia lagi ngelamun nih pas nih, serang. Shoot. Gitu. Tapi lelah nggak Mbak menemukan ide yang demikian banyak dan kayak ketempelan lah dalam tanda petik ya. Kadang-kadang iya Mas. Terus merasa bahwa ini gue harus selesaikan nih, atau ini gue kurasi atau dipilih yang ini aja yang ini. Iya, kadang-kadang iya. Terutama ini dulu Reza almarhum, dia tuh sampai bilang sama saya, dia tuh udah tahu karena kadang-kadang, terutama lagu ya, saya nggak tahu kenapa lagu itu selalu munculnya malam. Jarang banget saya di siang itu dapat ketempelan. Iya, tapi kalau misalnya malam itu lancar banget, kadang-kadang kayak langsung kayak satu lagu udah kebayang chorusnya, apanya gitu. Jadi saya bisa lagi tidur nih dalam kondisi kamar udah gelap gulita, tiba-tiba ada melodi, nggak bisa. Dan melodi itu kayak pengen keluar. Dan saya tahu kalau saya nggak rekam saya lupa, gitu kan. Akhirnya saya mindik-mindik malam-malam, ngambil HP yang lagi di charge, pergi ke kamar mandi karena nggak bisa karena ada orang tidur kan. Akhirnya saya nyanyi, gitu kan. Terus udah balik lagi. Abis itu sambungannya 15 menit nih, tiba-tiba sambungannya datang lagi. Iya, bangun lagi, nyanyi lagi gitu kan, ke kamar mandi balik lagi. Itu bisa 3-4 kali Mas semalam. Nah ini suami saya bilang gitu, kayaknya kamu harus ngomong deh sama mereka gitu. Aduh, sudah dientitaskan tertentu ya mereka. Dientitaskan aja udah, kamu ngomong, please. Sekarang saya udah mau istirahat, besok pagi aja ya gitu. Atau jangan pas lagi saya tidur gitu. Ya udah saya turutin, kan berhasil sih kadang-kadang ya, gitu. Jadi kayak berkomunikasi ya, relationship-nya terwujud. Betul. Saya tidur dulu ya, besok ya kita teruskan gitu. Bukannya saya nggak perhatian loh, cuma ini saya juga butuh istirahat gitu. Ya udah. Jadi saya menikmati juga si relationship tadi dibikin, ya udah
seolah-olah kita berinteraksi seperti dengan seseorang gitu. Karena dengan demikian menurut saya kita jadi punya semacam kerangka kerja, gitu. Saling respect bahwa kamu menghargai aku juga, sehingga aku masih bisa bekerja, berfungsi, punya istirahat yang cukup dan sebagainya gitu. Ngomong-ngomong soal Reza, ada dua Reza yang saya ingin obrolin. Satu Reza suami pasti almarhum, sama Reza Watimena. Oke. Reza Watimena itu tadi teman saya, dia, gue mau ketemu Dewi. Oh iya, kasih tahu dia ini buku rohani saya. Ya ampun. Jadi di seminari dulu kan di Gonzaga. Dia itu jadikan ini kayak perjalanan spiritualnya dia. Astaga. Di era itu kan tahun 2000-an juga ya. Terus dia cerita, ya itu salah satu yang menyelamatkan. Wah, salam hangat buat Reza Watimena. Kenal, tahu kan? Kasih. Atau pernah terhubung atau enggak? Saya enggak inget persis, Mas. Dia dulu di Gonzaga. Ya, Gonzaga. Oke. Juga dia beraktivitas Zen juga gitu. Oke. Barangkali mungkin kita pernah beririsan. Terima kasih loh, Reza Watimena. Terus yang kedua, Reza. Kan tahun ini menerbitkan buku yang selaras nih. Selaras. Bukunya nih saya juga bawa nih. Yes. Saya kebut baca dan saya nggak bisa ngebut ternyata. Ketika saya baca ini saya banyak berhenti. Dan kayak narik nafas sendiri. Lalu kayak menginternalisasikan apa yang dicontohkan dengan pengalaman harian. Jadi saya punya pengalaman buku-buku ini mirip dengan pengalaman dulu mencari jati diri di awal. Nanti saya akan tanyakan sih. Saya dulu buku yang sangat berpengaruh itu bukunya Anthony de Mello, Awareness. Itu kan mirip jadi bimbingan ke dalam diri untuk baca. Tadinya ini saya baca sebelum ketemu Mbak Dewi gitu kan. Tapi nggak bisa ngebut. Dan saya berhenti di bab 1 di tulisan yang masuk ke bab 2 ya. Terus ada ketemu beberapa teman saya di sini, Mbak Rustika Herlamba. Oh iya. Teman sampai sekarang, teman baik sampai sekarang. Dan juga menjalani itu. Lalu ada cerita-cerita yang sangat personal di sini. Dan ini kan pengalaman pertama Mbak Dewi untuk berkolaborasi ya dengan Mas Reza Gunawan. Bagaimana prosesnya dan menemukan format ini. Dan ini kemarin saya post ada yang komentar juga di IG saya. Mas Induk, saya juga lagi baca itu. Oke, kenapa mau baca itu? Ya dia ngerasa terbimbing dengan perjalanannya yang sulit dipahami, lalu membaca ini kayak dia satu langkah untuk menemukan yang mungkin dia cari tapi dalam keheningan atau dalam kesendirian dia menemukan ini. Iya, jadi Reza itu sebetulnya suka menulis dan menurut saya dia cukup bagus, tulisan dia itu jernih dan orangnya artikulatif gitu kan. Buah dari keheningannya mungkin. Betul. Tapi entah kenapa dia tuh nggak bisa menyelesaikan semua rencana dia untuk bikin buku gitu kan. Udah sering saya sindir-sindir gitu. Aduh, apalagi aku punya kelas Kaizen writing gitu kan, Mas. Terus, suamiku sendiri tidak berhasil saya convert menjadi seorang penulis, sementara murid-muridnya Kaizen writing tuh yang, Mbak, aku sudah berhasil bikin buku, bla 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 bla. Terus aku sindir-sindir gitu kan, nggak mempan. Tapi dia sempat bercanda, kayaknya ini deh buat apa ya aku nulis buku? Toh istriku penulis, dia aja yang nulisin gitu kan. Nah, jadi ketika Reza berpulang, aku tahu dia punya catatan, tumpukan tulisan ini yang memang saat itu tidak tahu mau dibikin apa. Akhirnya aku bongkar, lalu aku mencoba membuat semacam frame lah ya. Itu seperti main puzzle sebetulnya. Jadi setelah aku kumpulkan, aku sunting ulang. Setelah aku sunting ulang, aku print, aku tebar di lantai. Terus aku lihat ini gimana ya caranya, cara membaginya gitu. Mulai aku melihat yang ini banyak bicara tentang relationship. Aku kumpulkan jadi satu bab, satu pokok. Ini parenting, satu bab lagi. Lalu ada yang bicara tentang pekerjaan, work-life balance, apa-apa. Jadilah 7. 7, tapi 7 ini kan kayak terpisah-pisah belum terjahit gitu ya. Akhirnya aku membuat semacam tulisan respons untuk setiap 7 bab ini,
Jadi ada 7 tulisanku yang menjadi jembatan untuk menuju Reza punya tulisan. Untuk memberikan konteks kepada tulisan Reza. Dan karena aku melihat ini kan buku pertama ya, buku pertamanya Reza gitu. Aku pengen orang-orang ataupun pembaca bisa kenal dia secara 360 gitu ya, bukan hanya gagasannya, tapi dia seperti apa sih secara pribadi gitu. Dan juga banyak wawancara dia yang menurutku cukup in-depth gitu, seperti yang dilakukan Mbak Tika gitu. Jadi itu bagus banget menurutku dan bisa mengenalkan sosok Reza. Di majalah. Iya, ada dari Dewi, ada dari Nirmala juga kalau nggak salah. Akhirnya aku coba kumpulkan, disatukan. Itu kayak main puzzle Mas, jadi di tebaran kertas-kertas di lantai itu, wah, kemana, yang ini kesini, yang ini kesini gitu. Sampai akhirnya jadilah ramuan untuk selaras gitu ya. Dan sesungguhnya materi Reza tuh masih banyak banget. Tapi menurutku ini adalah introduksi yang layak dan pantas dan cukup komprehensif untuk menjelaskan dia siapa, gagasannya seperti apa, dan bagaimana dia menerapkannya ke hidupnya. Menurut aku itu juga hal yang penting gitu ya. Karena kan banyak kata-kata bijak dari seseorang, tapi kita tidak tahu bagaimana dia implementasi dalam hidupnya seperti apa. Tapi di sini aku mencoba mengajak orang-orang terdekat dia juga untuk ikut bicara, untuk ikut menulis. Sampai kedua anak kami juga ikut menulis tentang ayahnya. Dan menurut aku itu jadi memberikan semacam pandangan yang lebih menyeluruh gitu. So ini adalah bisa dibilang perkenalan sebetulnya. Ya, introduksi untuk Reza Gunawan. Materinya sendiri sebetulnya masih lumayan banyak, tapi ya aku napas dulu deh. Mungkin akan mengerjakan materi lain dulu, tapi aku seneng, betul. Nih. Aku seneng kayak ini ikut memperkenalkan dia sebagai seorang penulis. Ya. Walaupun saat ini ya tentu harus selalu ada aku untuk menggandengnya gitu untuk ya. Penulisan itu. Benar. Dan dia orangnya sangat perfeksionis, Mas. Perfeksionis dan aku bilang ya, dia sangat tahu apa yang dia mau. Kayaknya kalau Rezanya masih ada, belum tentu buku ini bisa selancar ini prosesnya gitu ya. Karena pasti dia akan yang kenapa gini, kenapa gitu, kenapa gini. Kalau ini kan kamu nurut aja. Udah jadi ide dia. Terserah saya. Keluarlah gitu. Tapi pilihan kan di hari ke-1000 ya, peringatan. Lalu juga topik-topik yang dibagi menjadi beberapa bab, di sini ada 7 ya? Ada 7. Nah, 7 itu pertimbangan atau cara apa yang dipakai Mbak Dewi untuk memperkenalkan Reza? Jadi kenapa di ke-1000 hari? Ya mungkin babak hidup juga ya Mas ya. Aku nggak bisa bayangkan, aku nggak bisa bayangkan nulis ini di tahun pertama. Karena kayaknya tahun pertama itu masih lekat ya. Betul, masih penyesuaian. Rasanya tuh kayak dia tuh lagi retreat kemana gitu loh, kayak retreat ke Bali tapi nggak pulang-pulang gitu loh Mas. Tapi nggak ada nggak ada rasa dia sudah tidak ada. Rasanya kayak masih ada setahun tuh. 2 tahun yang pertama memasuki tahun kedua, aku mulai begini ya, hidup tanpa dia seperti ini ya, mulai ajek gitu bahwa ya Reza udah nggak ada, aku mulai menemukan ritmeku lagi, kemudian mulai bisa menulis tanpa rencana saat itu, aku rilis di tahun keduanya, dan kalau Mas Inu baca tanpa rencana masih banyak karya-karya yang sifatnya katarsis, karena pada tahun itu juga aku kehilangan ayahku. Jadi kayak 2 pria penting dalam hidupku tuh lepas gitu. Dan di situ aku mencoba menuangkannya di dalam cerpen, puisi dan seterusnya gitu. Nah, memasuki tahun ketiga mulai ada netralitas. Yang mana aku mulai merasa ketika berhadapan dengan tulisannya, ya ini adalah sebuah tulisan. Udah ada jarak ya? Udah ada jarak. Aku bisa menyikapinya sebagai seorang editor aja, menyunting sebuah tulisan agak gitu. Lebih dingin ya? Betul gitu. Dan menurut aku itu yang dibutuhkan. Sehingga sebagai project aku bisa
mendekatinya secara maksimal, baik sebagai seorang penulis maupun sebagai penyunting gitu ya. Udah kepala dingin gitu loh Mas, untuk mengerjakannya, nggak lagi banyak emosi tersangkut-sangkut gitu ya. Ya seperti itu. Dan aku memilih tulisan-tulisan Reza yang memang saat itu sudah ku seleksi gitu. Jadi ini adalah tulisan-tulisan dia yang di blog dia, di majalah. Artinya dari Rezanya pun sudah siap menulis itu untuk dibaca orang lain, gitu. Nah proses untuk kemudian menemukan yang cocok gitu kan masih ada ide-ide yang lain. Tadi Mbak Dewi melihat lalu memilih 7 ini kan topiknya tadi kan kalau saya lihat nih ada soal relik abadi ini pengantarnya ini pengantar itu membuat saya pukul saya tuh dengan benda-benda dan sebagainya yang harus diingatkan sebenarnya pemikirannya. Gagasannya, nah itu yang diluaskan. Ada stres, emosi dan kesadaran yang saya baca cukup intens, selalu hadapi keseharian, raga dan rasa, kerja dan karir, cinta dan relasi, dan 6 parenting lalu 7 kesejatian. Ini pilihan ini kayak memang fase atau proses. Saya rasa itu sesuatu yang tadi Mas Inu bilang, sesuatu yang sudah dipancarkan oleh tulisan-tulisan itu sendiri gitu loh. Jadi aku tidak merasa terlalu sebagai komandan, jadinya begini ya, begini, tapi kayak dia yang dia ngomong sudah sendiri ya? Itu butuh kepekaan banget. Akhirnya kan malah jadi seperti siklus kehidupan ya. Mulai dari kita mikirin karir, kita juga harus mikirin badan kita, kita juga harus mikirin relasi kita dengan orang terdekat. Keluarga. Lalu setelah kita punya anak, hubungan kita dengan anak. Tapi jangan lupa juga dengan kesejatian diri kita gitu kan, hubungan vertikal kita, hubungan personal kita dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita gitu. Nah itu menurut saya udah masuk ke ranah spiritualitas yang sangat personal dan Reza juga seorang penjelajah spiritual. Ya itulah yang saya ungkapkan di situ. Jadi memang seperti siklus kehidupan ya gitu. Tapi saya tidak merasa mengaturnya terlalu dengan sengaja, tapi saya melihat materi ini memang sudah memberikan kerangka bayang-bayang sedemikian rupa kepada saya gitu. Tinggal saya tegaskan aja. Jadi peran sebagai jembatannya berfungsi ya, karena dia datang benar. Dan punya purpose tadi. Kemudian Mbak Dewi melakukan. Tadi yang kemudian 1000 hari tadi, ini kayak proses yang lumrah ya dalam orang menerima sesuatu. Kan butuh waktu tuh, takes time ya. 1 tahun apalagi kehilangan orang yang sangat dekat gitu kan, ya memang butuh. Dan itu kan mekanisme dalam tubuh kita sendiri sebenarnya kan. Pertama kan menolak. Lalu kemudian ya pelan-pelan ditampar kenyataan bahwa harus terima nih. Peran dia yang tadinya nggak ada atau yang tadinya intens ada harus aku ambil dengan agak perlawanan atau apa. Yang adaptasi terakhir baru bisa kita, menerima kan ya. Dan Betul. ketika bisa menerima itu kayaknya pertumbuhannya terjadi ya. Benar banget Mas. Ada apa ya? Kesembuhan di sana, ada naik kelas di sana gitu. Tapi naik kelas ini juga bukan artinya apa ya? Kalau kita ngomong naik kelas, tapi pada kenyataannya kita sebenarnya lebih humble, lebih kita dikasih tahu, kamu ya hidup tuh begini gitu. Bahwa pada akhirnya semua orang akan kehilangan rasa pahit, getir, suka, sedih, duka itu ya harus kamu alami gitu. Jadi saya malah kayak semakin being humbled by life gitu. Dan itu proses yang ketika udah kita retrospeksi ya, indah sekali ya ternyata. Gitu. Dan itu butuh waktu ya. Dalam proses itu, saya dalam menghadapi kenyataan atau realita, kadang-kadang ini kita rayakan kan pertemuan, padahal perpisahan perlu kita rayakan juga. Itu supaya imbang juga bahwa hidup tuh nggak selalu orang datang, tapi ada orang pergi. Itu dia Mas gitu. Dan bagi aku cukup menjadi ironi ketika satu hal yang paling pasti dalam hidup, yakni kematian gitu, menjadi topik yang salah satu topik paling dihindari kan. Ketika kita mau ngomong kematian, jangan ngomong gitu, udah gitu, seolah-olah padahal itu sesuatu yang pasti. Itu tuh sesuatu yang pasti. Nah, kalau
kalau sudah pasti, kenapa kita tidak membuat perencanaan yang lebih baik menuju ke sana gitu ya? Perencanaan ini kan macam-macam, mulai dari hal teknis, aset, terus bagi-bagi waris, itu kan teknisnya gitu. Tapi non teknisnya adalah saya udah meninggalkan legacy apa, saya mau punya kenangan dan hubungan seperti apa dengan orang-orang dalam hidup saya gitu. Dan bagi saya itu sebetulnya perayaan hidup juga, membuat kita jadi lebih apresiatif sama waktu yang kita punya gitu. Saya selalu ingat dengan habis podcast sama Pak Jonan. Oh ya. Waktu itu pas awal-awal sebenarnya. Lalu dia, kamu umur berapa Nu? Nanya aku kan waktu itu. Ya 45 aku bilang. 5 tahun lagi. Kenapa? Jadi Pak Jonan itu, dan ini saya kayak menghantui, kayak itu ide yang kemudian ada di kepala saya, dan saya celengin, kayaknya butuh. Kalau mekanisme Mbak Dewi kan lalu kemudian ditangani yang dikerjakan. Jadi yang bagi hidup tuh jadi 3, 25 pertama, 25 kedua, sampai 50, sama 25 dan setelahnya. 25 pertama itu belajar dan menyerap dari semua orang yang ingin kita dapat ilmunya. 25 kedua tuh dari pengetahuan, ilmu dan sebagainya, mempraktekkan dengan jatuh bangunnya. Yang terakhir ya giving back, legacy apa. Jadi itu udah mulai, itu kalau ngomong kematian adalah sesuatu yang pasti, kita mau dengan cara apa itu akan terjadi. Itu persis. Itu nempel di kepala saya. Itu persis banget yang saya rasakan, Mas. Sekarang tuh kalau istilahnya jam pasir, saya tuh kayak udah di tahap penyadaran bahwa yang bawah nih udah lebih dikit nih daripada yang atas tuh udah lebih sedikit daripada yang di bawah gitu kan. Jadi ada semacam apa ya? Ada urgency, juga ada kebulatan hati, lebih bebas dari keraguan gitu, untuk maju dan berkarya. Karena apalagi sih yang saya perlu takuti, apalagi sih yang perlu saya pikirkan gitu. Di usia seperti ini saya udah bisa melihat diomongin orang, baik itu kritikan maupun pujian, itu akan lewat juga kok. Jadi ngapain sih kita mesti takut gitu? Ngapain kita mesti, aduh ini laku atau enggak? Ini orang bakal ngomong apa gitu udah kan? Udah di fase itu ya? Iya gitu, dan tidak lagi approval seseorang ataupun banyak orang menjadi barometer yang utama, tapi lebih kepada serving itu tadi, sesuatu yang lebih besar daripada saya. Jadi ada proses apa ya, yang tadinya mungkin lebih eksternal, sekarang jadi lebih ke internal gitu. Tapi outputnya tetap legacy apa, ilmu apa yang kemudian bisa saya teruskan gitu. Salah satu kenapa saya bikin Kaizen Writing juga, saya ngerasa ini pengalaman yang saya tabung selama puluhan tahun gitu. Sayang banget kalau saya nggak teruskan kepada orang-orang gitu kan. Akhirnya saya kasih waktu untuk gimana yuk caranya merumuskan supaya menulis itu prosesnya jernih mungkin, supaya saya bisa mengajarkannya ke orang lain. Semata-mata supaya ini jatuh bangun saya tuh nggak sia-sia begitu saja, dia nggak hilang. Mulai dari nol juga. Iya, nih kalau kalian mau ada di jalan ini, begini ini nih bekalnya nih gitu. Saya dan juga supaya nggak ketempelan ide terlalu banyak, biar nempel ke orang-orang yang lain. Bener banget Mas, bener nih. Silakan gitu. Banyak penulis-penulis baru yang bisa menjadi jembatan untuk ide-ide yang datang tadi. Iya, benar. Nah, proses untuk kemudian mematangkan semua itu kan panjang ya Mbak Dewi, dan ini kan fase mau bentar lagi nih lompat 50 tahun jelita dan banyak hal baru ya kayaknya. Sebulan setengah lagi Mas. Keseruan-keseruan ya, tadi 3 buku akan jadi series di Netflix, kayaknya akan bermusik dan berpuisi. Juga kemarin saya lihat Supernova juga akan ada perayaan 25 tahun. Nah, menandai itu dan 50 tahun itu apa? Sama satu lagi Mas, pengen bikin memoir. Memoir? Iya. Oke. Saya tuh dari umur 25, sebetulnya sebelum ada ide Supernova, itu kan saya mengalami apa ya, semacam epiphany lah ya, kayak ya pencerahan kecil gitu. Jadi tujuan awal saya sebetulnya pengen nulis sebuah buku spiritual dari pengalaman saya sendiri.
Tapi kemudian, aduh, siapa yang mau percaya sama anak umur 23? Waktu itu saya masih 23, siapa yang mau percaya sama anak umur 23 ya, saya bilang gitu. Jadi ada semacam penundaan, nanti deh kalau pengalaman hidup lu lebih banyak lagi, dan baru lebih deh. Punya otoritas. Lebih punya otoritas gitu. Nah, jadi ide tertunda tadi saya mau coba wujudkan di tahun depan ini gitu, sebagai ya salah satu bagian dari perayaan separuh jelita. separuh abad. Lalu buku puisi juga karena ini ada tumpukan nih, tiba-tiba tumpukan yang celengan tadi udah menggendut. Mungkin di saat ini sekitar 55 puisi. Dan saya belum pernah bikin buku puisi sebelumnya. Saya selalu, meskipun teksnya nih puitis semua. Betul, tapi selalu menekankan bukan sebagai puisi. Seorang penulis, ya pertama saya nggak merasa itu puisi. Kedua, saya selalu menekankan kepada para penulis, coba beri tantangan baru kepada dirimu sendiri gitu ya. Mungkin genre yang belum pernah kamu coba sebelumnya, format yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Nah, ini bagi saya tantangan baru. Saya belum pernah menulis buku puisi secara utuh. Dan tentu ada rasa insecure ya. Pasti. Karena wow, saya ketidakpastian kan membuat insecure. Melihat idola-idola saya dan karyanya, Sapardi Djoko Damono. Wah, itu yang namanya dulu ya, itu yang namanya puisi, harus begitu gitu. Jadi ketika saya ngeliat karya saya sendiri, ini belum masih terjadi kesenjangan yang sangat luas nih. Jadi nggak pernah berani gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, kembali itu tadi, ini jam pasir nih udah. Ngapain sih ragu-ragu, udahlah bikin aja gitu. Kemudian kalau nyanyi lagi, Mas, aku tuh album soloku terakhir, aku masih nyanyi, bikin lagu buat orang lain sesekali. Tapi album solo terakhir itu tuh 17 tahun yang lalu, recto verso gitu. Dan kenapa? Karena memang setelah itu aku sangat fokus di dunia menulis dan merasa kayaknya kok industri musik seperti binatang yang nggak aku kenali lagi gitu. Karena memang saat aku berhenti di recto verso, industri musik sedang peralihan menuju digital. Dan digital ini kan betul-betul tidak seperti di buku ya, tapi di musik dia memporak-porandakan industri. Sehingga sampai lahir baru lah gitu. Nah, ketika lahir baru saya tidak terlibat di dalamnya. Jadi selalu ada keraguan-raguan untuk terjun lagi karena saya nggak ngerti lagi cara mainnya seperti apa gitu. Tapi itu tadi, celengan menggendut. Saya udah kayak orang sesek, Mas. Kayak udah kalau itu tuh kayak udah di sini nih, Mas. Iya, udah di atas ini leher. lagu-lagu yang saya bikin umur 23 aja masih ada, belum keluar. Masih ada, Mas. Bahkan satu saat nanti saya akan bikin album beneran judulnya 20-an karena itu untuk mengakomodir karya-karya lama saya yang ini harus keluar gitu. Kalau nggak saya gitu kayak udah sesek. Nggak lega lah. Nggak lega. Nah, jadi akhirnya kembali lagi. Udahlah, ngapain lagi sih kita pikir-pikirin, so what kalau kamu nggak kenal industrinya, mau ada yang denger, mau ada yang enggak, tujuannya kan hanya supaya si karya ini keluar gitu. Supaya saya bisa punya ruang kosong, saya bisa menjadi wadah kosong lagi untuk menerima tamu yang lain, menerima tamu yang baru. Jadi tujuannya itu sebetulnya. Dan saya boleh cerita dikit ya nih, Mas. Salah satu hal yang membuat saya nyanyi lagi adalah ketika ayah saya meninggal 2024, saya pikir saya sudah berpengalaman karena sebelumnya udah kehilangan Reza. Jadi ketika ayah saya pergi, apalagi kan ayah saya sudah mengecap hidup yang cukup panjang sampai 85 tahun gitu ya. Saya pikir saya akan oke-oke aja. Ternyata enggak. Itu seperti panah yang menusuk titik yang sama 2 kali gitu. Jadi malah lebih sakit. Saya kehilangan sekali dan sampai pada satu tahap di mana saya tahu saya fungsional, saya melakukan pekerjaan, keluar apa dan semuanya. Tapi hati saya kayak mati gitu. Terus saya sadar nih yang terjadi kok kayak seperti ini ya gitu. Dan sering banget saya lagi duduk tiba-tiba air mata mengalir, berarti kan ada semacam luka di dalam yang menunggu sebuah kesembuhan gitu. Akhirnya entah apa yang menyebabkan, waktu itu saya gara-gara ngelihat teman saya karaokean. Terus saya yang,
enak banget ya karaoke, kok ngajak-ngajak ya gitu. Terus saya, gimana ya caranya saya karaoke ya gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat akal, oh saya kan punya speaker bluetooth, saya sambung aja ke laptop. Pokoknya saat itu saya kan gaptek Mas orangnya. Tapi sehari itu saya berusaha gimana caranya saya bisa pasang mic, karaoke nyala, keluar di speaker, saya nyanyi. Nyanyilah saya mungkin sejam setengah kali Mas. Lagu-lagu yang saya suka saya nyanyi. Berhadapan dengan sofa kosong ini. Jadi saya nyanyi aja gitu, nggak ada penonton tapi saya nyanyi dengan sepenuh hati. Di situ saya merasa ada, loh, kok hati saya kayak hidup lagi gitu, ada sesuatu yang tergerak. Dan di situ kesimpulan saya adalah ternyata musik menyembuhkan ya gitu, menyanyi menyembuhkan saya gitu. Dan saya ingat pesannya Reza waktu itu, dia pernah bilang, kayaknya udah saatnya deh kamu nyanyi lagi, udah deh kita sisihkan uang yuk gitu. Anggap ini investasi, kamu bikin aja album. Jadi udah pernah ada rencana itu, tapi tidak sempat tereksekusi, hanya cuma jadi diskusi doang. Jadi saya merasa, oh iya, sudah pernah dapat restu, kemudian pas banget ini saya merasa disembuhkan oleh musik. Disitulah tekad saya untuk nyanyi lagi muncul gitu. Dan datang materi-materi baru, lagu-lagu baru. Akhirnya ya udah tuh jadilah rencana untuk nyanyi lagi di 2026 ini. Dan ada satu kelompok kecil teman-teman saya sendiri yang ketika mereka ini juga kayak udah diatur aja gitu Mas, datang ngomongin hal lain, ngomongin kuliner, tiba-tiba satu orang nanya Ari Daging, kenal kali ya Mas, kan satu gedung kan MRA waktu itu ya, iya di Sarinah, masih di Sarinah, BI Tower. Dia nanya sama saya, lo kapan sih terakhir nyanyi Recto Verso? Hah? Recto Verso? Itu kan udah lama banget. Iya itu album terakhir gua. Dia bilang, gak bisa Wi, lu gak bisa nyanyi terakhir Recto Verso, ini gak bener katanya gitu. Terlalu lama jedanya. Terlalu lama. 4 hari kemudian dia balik lagi, sudah dengan penawaran. Udahlah yuk sini gue bantuin gitu. Jadi dia, ada Riko, gitarisnya Moka, ada namanya Bayu dan Anton, akhirnya mereka berempat. Ya udah kita bantuin di Lestari, kita bangun dia lagi menjadi seorang penyanyi gitu. Nah kebetulan kan lagi ada puisi, lagi ada ini, lagi ada itu. Gimana kalau kita gabungkan saja? Jadilah si konser showcase Bocor Tipis kemarin, dimana loh tiba-tiba kok jadi nyambung juga ya ternyata gitu. Lagu, puisi, cerita, kok bersatu semua gitu. Itu kayak efek dari tabungan yang dikumpulkan dan menggendut dan diberi ruang masing-masing akhirnya saling ketemu. Itu dia Mas, makanya jangan pernah buang celenganmu, disimpan semua. Dia akan menemukan ruangnya sendiri. Dan sesuatu yang nggak terduga akhirnya jadi sesuatu yang membuat kita jadi pelepasan yang menyenangkan juga ya. Dan kita selama tadi ngobrol diamati sama Reza. Di belakang Reza tersenyum. Oh iya bener. Saya tuh pas dengar Mbak Dewi cerita itu, Reza di belakang kayak manggut-manggut dan memberi approval. Bener dia. Gue waktu itu minta dia yang nulis. Jadilah buku ini. Tapi harapan buku ini sebagai sebuah, kan kayak tuntunan ya akhirnya. Membuat orang punya pegangan. Kan ini ajakan untuk ke dalam diri sendiri. Lalu dibantu dengan tahap-tahapan yang sudah dilakukan oleh Reza dan Dewi ya terkait dengan penemuan ya. Untuk pembaca ini kan juga direspon cukup baik ya, udah cetakan ketiga kan? Kedua ya Kak ya? Cetakan kedua ya? Kedua ini? Udah kelima. Kelima nih. Karena ada beberapa. Oh iya benar. Oke, yang kedua baru jalan. Betul. Artinya itu resonate dengan publiknya kan? Yes. Nah harapan atau setidaknya ya mungkin kalau berharap kita akan kecewa juga ya, tapi setidaknya buku ini apa yang mau Mbak Dewi bayangkan ya? Karena beberapa teman saya juga merespon lalu, oh iya gue lagi ambil buku itu, Reza itu tuh kan ya Mas, dia sosok yang mengundang curhat. Ada kan, nggak tahu ya mungkin jarang-jarang ya ada orang yang cerita. Kita lihat mukanya kayak langsung pengen curhat. Ada itu. Kan. Dan sepanjang hidupnya dia hadir menjadi sosok itu bagi banyak orang gitu ya. Salah satu contohnya nih, saya pernah di acara tiba-tiba ada pembaca datang, waktu itu kami bikin acara Selaras.
kalau bukan karena Mas Reza, Mbak, saya tidak akan hidup dan ada di sini. Terus saya bilang, wah kenapa? Saya sudah sempat mau suicide dan akhirnya saya dibantu oleh Mas Reza. Terus saya nanya, oh kamu kliennya? Bukan. Saya cuma nonton videonya aja. Sejauh itu ya dampak. Hanya nonton videonya aja, Bisa seseorang bisa sampai terselamatkan dari pikiran untuk bunuh diri gitu. Jadi saya selalu merasa Reza nih punya gift itu, dia punya berkat itu. Dan saya ingin orang masih bisa terhubung dengan dia meskipun dia tidak ada gitu. Nah, salah satu caranya kan tentu dengan mengabadikan tulisannya. Jadi saya memang berharap Selaras ini seperti penyambung extensionnya Reza di dunia ini ya, di realitas yang masih kita jalani gitu. Dan sejauh ini dari orang-orang dekat dia maupun orang yang pernah bersentuhan dengan dia bilang, ketika saya baca Selaras, saya merasa seperti Reza ngobrol dengan saya, Reza ngomong dengan saya gitu. Jadi itu sebetulnya Mas yang saya pengen lakukan adalah, ini adalah seseorang yang punya gift, talenta untuk menjadi cermin bagi orang menemukan kesembuhan dirinya sendiri. Karena Reza selalu percaya kesembuhan itu datang dari diri sendiri. Dia hanya cermin yang membantu memantulkan saja gitu. Tapi kesembuhan itu bukan dari dia, ya bukan dari luar, tapi dari dirinya sendiri. Cuma kadang-kadang orang tidak berhasil menggali sendiri dan butuh bantuan pihak lain untuk memancing itu keluar gitu. Nah, jadi saya berharap cerminnya Reza nih bisa awet, bisa tetap hadir bersama siapapun yang membutuhkan lewat Selaras gitu, Mas. Dan itu sebuah penegas atas kebenaran bahwa kalau ini nggak tahu yang nulis Pram atau siapa ya, tapi itu saya kumpulkan dari beberapa. Kalau kita mau abadi melampaui usia kita yang fana, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Menanam pohon, menikah dan berketurunan, dan yang ketiga menulis buku. Dan benar kan, Reza sekarang tidak hadir secara fisik, tapi ada ide-ide yang akan datang ke pikiran-pikiran yang terbuka, dan kemudian dicelengin, lalu kemudian diarahkan dia prosesnya mau kemana. Dan proses untuk menemukan itu kan, ya tadi kalau saya merasa apa yang dikatakan Mbak Dewi tadi, kepekaan tadi tuh melihat. Sehingga kita nangkap kunang-kunangnya nggak kemudian hilang karena dia pergi saja. Atau terang udah datang sehingga. Betul. Dan saya juga percaya ada semacam perjodohan kita dengan apapun yang hadir di dalam setapak hidup kita gitu ya. Baik jodoh manusia betulan maupun jodoh-jodoh dalam arti bantuan ataupun gagasan yang memantik atau menyembuhkan gitu kan. Nah, aku ingin Selaras ini berjodoh dengan siapapun yang membutuhkan gitu, Mas. Gitu. Setidaknya dia ada gitu kan di rak buku dan dia jadi cermin dan menjadi cermin, dan saya yakin mereka yang merasa terpanggil, terkoneksi dengan karya ini ya akan terhubung akhirnya gitu. Jadi Mbak Dewi nggak percaya dengan kebetulan ya artinya? Aku pasti tidak. ada sesuatu yang terencana atau ada hal yang lain yang ada order di balik chaos menurutku gitu. Saya akan tutup dengan pembuka yang paradoks. Paradoks adalah salah satu kualitas yang mendekatkan kami dengan Reza, Mbak Dewi. Di mata saya, Reza adalah manusia paradoksikal. Demikian pula ia melihat saya, manusia yang begitu, tapi begini. Dan begini, tapi begitu. Saya masuk situ. Kami sama-sama mendapatinya sebagai kualitas yang menarik, bahkan mengagumkan, meski tidak mungkin pula menyebalkan pada saat dan situasi tertentu. Ini kan paradoks. Kita suka tapi juga sebel. Tapi dalam sebuah paradoks itu terkandung kebenaran sih, saya selalu percaya itu. Dan kalau kita peka melihat paradoksnya, kita akan ketemu kebenaran. Betul, setuju. Thank you Mbak Dewi. Mas Ino, makasih banyak. Saya makasih banyak. Akhirnya ketemu. Saya merinding lagi tuh kan. Untuk percakapan yang mengalir macam air yang ada di pengantar ini. Pesawat stealth atau muncul lo. Saya bacakan yang mengalir tadi nih. Menulis adalah perjalanan menuju satu kelahiran. Betul banget, tadi ada kontraksi. Dan karya yang dilahirkan ibarat air nan bergulir, bebas di lereng perasaan dan pikiran.
Astaga naga, saya pernah nulis itu ya. Ia dapat tertahan di semak, ia bisa hinggap di akar yang merambat, namun ia juga bisa menggelinding lancar untuk melebur dalam samudera luas. Tak ada yang dapat menghitung berapa ceruk di lereng itu. Tak ada yang tahu seberapa gerah tumbuhan di sana. Ia hanya akan mengalir sebisanya. Ya ampun, coba lihat Mas, saya kok nggak inget ya? Oh ya Allah, astaga naga. Dan ya paradoks yang lain kan, mengalir tapi ternyata disiplin, ya kan? Iya. Berarti kan ada rencana juga kan? Iya. Godaan kita sebagai orang yang mengatakan, hidup gue ngalir, kayak nggak deh, lu punya perencanaan yang disiplin deh. Iya, Hanya aja mungkin nggak dikatakan. Betul. Nah itu paradoks tidak disadari. kan? Dan ada kebenaran di situ. Thank you Mbak Dewi sekali Thank you, lagi. Thank you so much.